4.800 kilo sekali jalan itu kan kita bayangin perempuan tidur ala kadarnya ya, walaupun ada kandang macan kalau istilah di bus kan. Halo sobat pemirsa channel kabarpenumpang.com. Hari ini kami berada di kantor salah satu PO 3 huruf ya. PO 3 huruf ya katanya teman-teman mania gitu. PO 3 huruf yang pasti dari Sumatera ya, Sumatera Jawa. Di hadapan saya sudah ada Om Sani yang ya sama-sama kita tahu lah beliau itu siapa dan bagaimana sepak terjangnya di dunia otomotif, dalam hal ini dunia perbusan. Nggak lupa di samping saya ada perwakilan dari Indonesia Buswatch ya. Buswatch IBW. Kalau di polisi ada IPW, Indonesia Police Watch. Di KPK ada ICW, Indonesia Corruption Watch. Nah di bus ada IBW, Indonesia Buswatch. Nanti IBW ini akan berbagi juga sama kita, mungkin juga melontarkan pertanyaan sama narasumber kita terkait apa yang memang menjadi concern IBW selama ini. Kira-kira begitu ya. Daripada ini langsung aja kita tanya ke Om Sani nih. Om, apa kabar Om sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Di masa pandemi gimana ini, San? Mulai dari tetap menjaga pelayanan, kualitas, tapi juga tetap profit, gimana tuh caranya tuh? Ya, sebelumnya terima kasih Alvin, Om Taufik, dan tim dari kabarpenumpang ya .com. Nih saya dapat kesempatan ngobrol nih sama Alvin dan Om Taufik di forum ini. Ya, sekali lagi saya perkenalkan diri, nama saya Kurnia Lesani Adnan, Direktur Utama PT San Putra Sejahtera atau PO San lebih kondangnya, PO San brand kita. Jadi memang masa pandemi ini masa yang semuanya tidak ada yang siap. Ayo kita lihat industri apa yang tidak terimbas. Jangan ngomong industri kesehatan itu booming, tapi pusingnya kan kita tidak tahu. Nah, pasti tergagap-gagap. Nah, apalagi kita sebagai pelayan masyarakat, di mana kita ini memang yang bisnis kita melayani perpindahan orang, sementara perpindahan orang itu yang ditutup, bukan dibatasi, ditutup ya. Terus mulai dibuka pelan-pelan. Jadi kalau kita bicara PO San, kami dari Maret 2020 ya sama lah. Saya yakin sama dengan teman-teman, kita semua tergagap-gagap dengan situasi ini. Namun alhamdulillah dengan semua upaya bersama tim yang ada di manajemen San, kita mencoba untuk bertahan, terutama kan yang berperan sangat penting, bukan selama yang tidak penting, tapi juga cukup penting, namun lebih concern itu kan divisi finance, keuangan. Melihat nih isi kantong ada berapa, terus apa yang mau dilakukan, apa yang harus kita sikapi. Yang pertama kami lakukan adalah mengerem operasional. Karena kebetulan pemerintah juga melarang pergerakan, sehingga kita menyetop, kita lakukan efisiensi, mulai dari operasional dan SDM juga. Berjalan waktu, alhamdulillah semakin terkendali, pemerintah juga kebijakan semakin bijak menurut saya. Kan ada kebijakannya yang tidak bijak kan, namanya kebijakan. Tapi kebijakannya semakin bijak, dan di beberapa kesempatan saya sampaikan sama pemerintah, ya kebetulan saya juga di asosiasi yang diajak ngobrol oleh pemerintah, selalu yang kami minta terukur. Artinya kita tidak menampik COVID ini, dan ini memang satu pandemi yang belum tahu ujungnya kapan, namun kan show must go on. Pak Presiden juga waktu itu menginstruksikan jangan ada PHK.
ucapan yang tidak mudah yang diminta oleh Bapak kita di negara ini, namun paling tidak kita berupaya untuk melakukan itu, memenuhi itu. Karena kembali lagi dengan empati, dengan rasa empati, bagaimana manajemen yang sekian puluh tahun berbarengan ya dengan tim yang ada, dengan keadaan yang force major ini, ya kita kan tidak bisa serta-merta jebret begitu saja. Ada kita pengurangan, tapi lebih karena si karyawan yang memang ingin mundur karena alasan tertentu. Ya saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan sangat berterima kasih kepada pelanggan setia PO-san, khususnya juga kepada masyarakat yang tahu dan mengenal PO-san. Hari ini berjalan waktu dan sampai hari ini kami masih ada, kami survive sampai hari ini, dan boleh saya katakan masih tegap berdiri dengan kalau kuat relatif ya Vin, tapi siap lah untuk menjadi pelayan. Jadi memang proses dari awal terjadi, terus kita berusaha untuk survive. Mungkin boleh dikatakan hari ini masuk di fase recovery. Banyak hal yang kita lakukan, mulai dari kita berbicara sama pihak pembiayaan, kita melakukan reschedule pembiayaan supaya kewajiban cicilan itu kita diskusikan, karena kita stop operasi dan ini bakal ada penurunan yang drastis. Kita diskusi terus dengan vendor spare part, karena Maret kejadian, Maret, April, Mei, Juni itu kemungkinan worst-nya semakin dalam. Namun kan apa yang sudah kita belanja, ya kan, belanja dari Desember, Januari, Februari itu kan jatuhnya kan di Februari, Maret, April. Jadi kan berjalan bulan kan bayarnya kan gitu. Nah, itu kita lakukan diskusi, ya alhamdulillah karena berpikir bersama dan kerjasama yang puluhan tahun kita jalin, yang kita saling menjaga itu, vendor juga bisa memahami. Bukan berarti kami tidak bayar sama sekali, kami sesuaikan dengan kemampuan cash flow yang dimiliki Sun waktu itu. Ya alhamdulillah sampai hari ini kami tidak kurang satupun, kepercayaan terutama. Jadi kami butuh bahan masih bisa disuplai, butuh oli masih bisa disuplai, butuh spare part untuk maintenance bisa disuplai. Nah, tadi yang Alvin tanyakan bagaimana Sun dalam menjalankan dan menjaga, ya kan gitu, menjaga kualitas. Kalau kita bicara kualitas itu bicara biaya. Mungkin penonton kabar penumpang ini juga tahu lah, Sun itu cukup unik. Yang paling banyak komentar itu adalah busnya premium tapi bangkunya sempit. Lah itu saya tidak pungkiri. Namun ini bukan strategi bisnis ya Vin. Artinya kualitas, jaminan kualitas dan service itu kan cost. Ya kita invest satu produk, satu alat yang mahal, ya. Kalau kita bikin dengan, misalnya kita contoh misalnya kita bikin jualan kopi lah. Kita kalau pakai kualitas kopi nomor 1, terus airnya pun panas ya, bukan air panas dispenser tapi dipanasin dulu, bla bla, kan itu butuh gas atau listrik atau apa, kan ada cost. Tentu kan HPP-nya tertentu dan lebih tinggi dengan asal, kalau kata orang Sunda asal banjur aja kan gitu. Nah, ya kan asal guyur. Nah rasanya ya rasa kopi sama, tapi diakhiri kan berbeda pasti. Itu mungkin semua pasti bisa mengartikan gitu yang saya maksud. Nah jadi strategi bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan, pelayanan yang prima, namun harga terjangkau. Jadi kalau kita mau bikin invest alat produk yang boleh dibilang, kalau istilah kita di pasar di lapangan itu premium Om ya.
Bus premium dengan harga murah itu nggak ada lah. Sudah murah, bangkunya sedikit. Karena penghitungan sebuah bus itu penghasilannya dari jumlah orang yang dinaikin. Dan load factor. Bagaimana menjaga load factor. Terus kedua, jaminan kenyamanan pelayanan. Ya, seperti di bus itu ada dua. Ada dua yang melayani. Satu pengemudi, satu asisten pengemudi. Kru. Pengemudi jelas tugasnya membawa kendaraan senyaman mungkin, setenang mungkin, dan selamat. Kan begitu? Untuk dia melakukan ini kan juga ada cost. Kita harus training secara reguler, kita harus memberikan, upah, kalau bahasa umumnya, upah yang ideal. Terus kita juga memberikan ya komponen-komponen yang terkait upah ini seperti bonus dan segala sesuatunya yang juga sepadan. Jadi ini kan cost. Begitu juga kondektur atau asisten pengemudi. Ya kan, supaya mereka dengan latar belakang yang lalunya kita terima, kita makeover sedemikian rupa untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, supaya dia kalau bisa menjaga kebersihan kendaraan, bisa merawat kendaraan, dan bisa melayani masyarakat. Karena kita tidak pungkiri ini yang rentan dengan jam kerja, pola istirahat yang kurang. Ya kita aja kalau lagi agak-agak ngantuk-ngantuk ayam, kalau ditanyain digentak sama orang kan ngelawan gitu kan. Nah, samalah. Bagaimana kru ini pada saat mereka bekerja on duty, mereka bisa tetap menjadi pelayan. Ya kan? Karena 38 bangku yang tersedia, 38 model orang, 38 karakter, 38 masalah. Juga gitu 40, 56 yang di dalam bus. Nah, ini yang kami tekankan kepada seluruh internal. Nah, dari semua ini cost. Jadi kita tidak bicara untung dan rugi ya, Vin. Kita tidak bicara margin hari ini, tapi kita bicara how to serve people. Melayani masyarakat ini kan challenging ya kan, Om Taufik. Untuk melayani ini, yang melayani kan manusia. Kita manusiakan dulu. Jadi, simple kalau pesan dari founder PT San Putra Sejahtera atau Siliwangi Antarnusa Group, ayah kami, Bapak Haji Hasanuddin Adnan, awal saya bantu beliau, ya tepatnya kurang lebih 30 tahun yang lalu, beliau cuma bilang, "Nak, perusahaan jasa itu bus, kuncinya cuma satu. Kunci utamanya satu," dia bilang. Memanusiakan manusia. Jadi, paham ya? Memanusiakan manusia. Jadi yang kita bawa, yang kita layani manusia. Kalau kamu tidak bisa memanusiakan manusia itu, ya umur kamu akan terukur, dia bilang. Tapi kalau service is the first thing, itu tidak bisa dilawan, tidak akan bisa dilawan, dia bilang. Nah, disitulah kunci dan kekuatan sebuah manajemen. Nah, setelah itu manajemen profesional. Bagaimana kalian, ini perusahaan keluarga, di-manage secara profesional. Jadi bukan berarti saya kebetulan anak beliau yang nomor 3, direktur keuangan kami, kakak saya yang pertama. Yang kedua komisaris, yang keempat dan kelima, yang keempat itu megang purchasing dan sistem IT system, yang kelima bungsu itu asisten wakil direktur dan megang HRD dan marketing. Nah, setelah kita melayani kan we get something, kita mendapatkan sesuatu. Nah, ini harus dikelola dengan profesional tadi. Jadi bukan berarti saya anak, begitu mobil berangkat, minta uang dong. Dan sebagai ayah, ambil anak, itu nggak ada. Profesionalisme. Ya kan? Nah, memanage ini yang butuh komitmen. Dari sini,
bisa menghasilkan hal-hal ya yang sampai hari ini kita bisa alami lah, kita jalani. Jadi challenging memang fase COVID ini, bagaimana kita bisa tetap ada dan bertahan, itu yang menjadi sesuatu hal cukup menantang. Balik lagi, Sun ini alhamdulillah sudah mengalami beberapa fase, Alvin. Krismon 97, ya kan? Terus ke krisis 2002-an moneter lagi 2006 2007, ya kan? Terus 2014-an kalau nggak salah sempat agak goyang 14-15, tapi tidak terlalu terimbas, terlalu ke bawah, lebih ke yang di tengah-tengah ini. Alhamdulillah kami lolos. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang kami kompilasi untuk menyikapi ini ke depan. Ya, bismillah, dengan semua kemampuan yang ada, concern kita tetap ke how to serve, melayani. Jadi, kita tidak concern ke, bus yang X, karoseri X, Y, bukan itu, tapi pelayanan Sun. Jadi kita tidak membedakan, kalau mobil yang ini begini, kalau mau ini gini aja, tuh nggak ada. Semua perlakuannya sama. Hak pelanggan semua sama, kewajiban kami semua sama, hanya medianya yang berbeda. Nah, untuk memenuhi ekspektasi masyarakat ini kan bukan seperti Pak Tarno ya, simsalabim, prok jadi apa kan gitu kan, tidak semudah itu. Karena semua itu butuh proses. Ya kalau saya ditanya keinginan saya mau mobil saya seragam. Saat ada yang the latest model, ganti semua ya. Cuma itu tadi, duit itu kan bukannya tumbuh, bukannya metik gitu kan. Harus dicari gitu, harus kumpulin. Nah, untuk melakukan standarisasi pun butuh waktu. Waktu yang ya relatif ya, cepat atau lambat itu bagaimana korelasinya ke load factor dan ya backup kita ke perbankan. Hari ini kamu punya uang, kamu belanja cash, bukan berarti itu tidak masalah juga secara pajak. Ya, kita mau berhutang, ya kan, kredibilitas diperlukan. Nah, jadi ini yang kita jaga supaya bagaimana Sun ini bisa tetap ada dengan pola yang baik dan sekondusif mungkin untuk menjadi pelayan masyarakat, gitu. Banyak banget ya tantangannya ya. Kalau dari IBW gimana nih, ada yang mau disoroti? Pak, kalau dari IBW mungkin lebih ke sisi ini ya Pak, tentang manajemen keselamatan sih Pak. Oke. Dari sisi, kalau dari Sun sendiri punya nggak tuh Pak kayak misalnya guidance atau guideline untuk keselamatan perjalanannya? Apakah dari sisi pengemudi atau kan nanti ada servis tambahan penumpang atau apapun? Kita selama ini kita memang itu yang tadi saya sebut, untuk menghasilkan pelayanan yang prima, salah satu komponen itu adalah keselamatan. Di Sun ini terkenal strict secara aturan. Jadi ada 5 komponen. Kalau karyawan mau masuk menjadi karyawan Sun itu ada 5 aturan yang baku dan tidak bisa ditawar. 1 akhlak, 2 jujur, 3 disiplin, 4 jujur, akhlak, jujur, disiplin, rasa memiliki, sense of belonging, dan loyal. Kenapa akhlak? Ya kita umat beragama, apapun agamanya, akhlakul karimah itu penting. Karena pada saat kita lahir, kita belum pakai baju, belum punya harta, belum punya apa, tapi salah satu yang dititipkan itu akhlak dan kejujuran. Ini kaitan kan. Kenapa? Tadi saya sudah bilang sama Alvin kan di sebelumnya.
38 bangku yang dibawa 38 macam orang. 40 bangku bus itu 40 macam orang. 56 bangku 56 macam orang. Artinya kalau si kru ini tidak memiliki akhlak yang bagus, yang baik, nah ini akan masalah. Banyak, tidak perlu kita bahas di sini, di lapangan sudah tahulah, sering melihatlah bagaimana akhlak. Ya sekali lagi ya sorry lah dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Itulah makanya orang ngomong supir kan gitu kan. Itu lebih ke akhlakul karimah. Makanya kami memanggil mereka pengemudi. Memang tidak perfect 100%, tapi boleh saya katakan di atas 90% kita bisa menjamin ini. Karena lingkungannya pun kami jaga. Dari hal simple. Mereka bekerja di pool ya, walaupun itu di dalam rumah, di dalam lingkungan kami sendiri, mereka tidak boleh bekerja sambil telanjang badan. Boleh cek ke pulsa. Oh iya. Ya. Walaupun kaos jelek, rombeng, pakai kaos. Menghargai diri sendiri dulu. Ini yang kita tanamkan ke mereka. Kedua, jujur. Pastilah. Yang kita tanamkan jujur ke diri sendiri dulu. Karena prinsip yang, ya sekali lagi, yang dari awal ditekankan oleh orang tua kami adalah jangan merasa benar kalau kamu melakukan kesalahan, jangan kamu takut mengakui kesalahan. Artinya, kalau kamu benar, sampai nyawa kamu pertaruhkan. Tapi kalau kamu salah, sebelum orang menyebut kesalahan kamu, akui itu kesalahan kamu. Itu prinsip. Ya kan? Itu prinsip. Itu kita tanamkan ke bawah. Jadi jangan, ya misal ada terjadi, kita ngomong force major lah, kecelakaan. Jangan kecelakaan lah, misal kerusakan lah. Misalkan engine misalnya, engine jam. Ya kan? Ya, secara logika dan psikologis pastikan ego seseorang itu kan keluar. Oh enggak kok, begini kok, begitu kok, begini kok, begitu kok. Dan ini proses waktu juga Om. Proses waktu juga kami bisa menegakkan ini sampai alhamdulillah hari ini boleh saya katakan itu yang saya bilang tadi sudah di atas 90%. Mereka, ya Pak, tadi itu saya lagi kecepatan sekian, hampir panas naik mendadak. Saya telat ngelihat, saya pinggirkan, mesin mati. Oke, clear. Jam. Nah, jadi yang namanya selang radiator lepas, selang radiator pecah, namanya karet, atau apa terjadi kan bisa saja. Kita minta mereka jujur menyampaikan. Sehingga kita, baik itu kepala mekanik, atau kami manajemen operasional, bisa mengambil sikap. Oh berarti kerusakan kamu ini nggak bisa ditunggu, harus apa? Sewa bus terdekat kah? Nunggu bus yang terdekat kah? Atau apa? Supaya yang harus dilakukan pertama pada saat terjadi force major, penumpang. Jangan kenyamanan penumpang, pastikan aman dan nyaman. Itu yang kita lakukan Om. Ini kan perlu jujur tadi. Karena kalau dia udah ngeles sana ngeles sini kan kita kan tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Risopnya juga jadi berantakan. Betul. Jadi nggak tepat jadinya. Betul. Ketiga, disiplin. Pastilah. Disiplin ke diri sendiri dulu. Mulai dari berseragam, ya kan? Mulai dari taat dengan aturan jalan raya, aturan perusahaan, aturan jalan raya. Disiplin ini penting. Karena kalau sudah tidak disiplin, karena kita selalu bilang sama teman-teman yang kru, 1 meter bus ini keluar dari pool, bus ini udah punya kamu. Cuma bedanya nggak bisa kamu jual. BPKB ada di bank atau leasing, ya kan? Nah, ini kita bilang, kalau kamu tidak disiplin, ini akan berantakan semuanya. Ya sempat kami mengalami ya namanya oknum-oknum, bukan oknum lah, teman-teman kru yang belum paham dengan pola ini kan. Dari pool dia pakai seragam, begitu keluar sampai mana buka baju pakai kaos, merokok sembarangan segala macam.
kita kasih tahu Om, merokok itu hak asasi manusia masing-masing. Bener dong? Namun kewajiban perusahaan menegakkan aturan dan membuat garis. Mau merokok, silakan pada tempatnya. Merokok sambil mengemudi, kamu nggak sendirian di situ. Di belakang kamu penumpang, ruangan kamu tertutup. Kita kasih pengertian, kita kasih analogi, kita kasih edukasi. Jadi kalau memang sempat berhenti parkir, cari tempat parkir yang enak, parkir, rokok lah. Selesai, naik jalan. Itu pun butuh proses, Alvin. Sampai hari ini bisa mereka mengemudi tanpa merokok sama sekali sampai ke tempat peristirahatan atau rumah makan. Itu pun butuh proses. Nah, disiplin jujur dan akhlak ini kan komponen yang outputnya ke pelayanan. Benar nggak, Om? Benar. Kalau 3 rangkaian ini dijalankan dengan baik, kan hasil apa dari gestur, tata bahasa, ini kan outputnya kan akan positif. Rasa memiliki ini yang kita kasih tahu. Saya kalau ketemu sama mereka, saya nggak bilang mana bus saya, nggak. Bus kamu gimana? Bus kamu ya. Iya, karena ya memang sorry. Saya manajemen invest bus. Ya, let's say saya sebagai direktur utama invest bus. Ya kita ngomonglah bus premium yang kurang lebih di angka 2,4 miliar. Ya kan? Belum tentu setahun sekali gue naikin tuh mobil. Iya. Bener nggak sih? Iya. Ya saya cuma naik, ya maaf bukan nyepelein ya. Saya lihat dong Fortuner yang 450 juta. Sama-sama kredit loh. Nah, artinya kan inilah yang kita lakukan. Makanya kita butuh sense of belonging, rasa memiliki. Kalau mereka tidak punya rasa memiliki ini, mereka tidak rawat dengan baik, mereka tidak jaga dengan baik, mereka tidak urus dengan baik, mereka tidak bikin alat ini menjadi satu alat kerja yang bisa optimal dan maksimal. Kita filosofikan, kita ibaratkan ya, kita analogikan ini seperti dandang periuk nasi. Kalau kamu kencing di situ, kamu buang air besar di situ, kamu ngeludah di situ, kamu masak di situ, apa rasanya? Kita bilang kayak gitu. Terus kalau dia penyok-penyok, kamu masak air atau masak nasi, terus dia bolong dan segala macam, apa rasanya? Makanya dijaga semulus mungkin, sebaik mungkin, supaya hasil masakan kamu tuh bersih, enak, nikmat. Itu kita analogikan ke mereka. Loyalitas, ya pastilah. Jadi jangan pada saat desain ini tidak bisa kru itu yang saya minta bawa mobil yang ini, saya mau jalan ke sini. Itu nggak ada. Nggak di-plotting ya. Semua manajemen yang ngatur. Under management. Jadi bukan under management by PIC ya. Jadi tidak ada yang bisa saya mau jalan sama si Anu aja, saya mau jalan ke sini aja. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Semua rute yang San punya mereka harus tahu. Nah, ini pun kita ada SOP Om. Pada saat calon karyawan melamar, pengemudi ya, lamar semua data cukup, hasil data administrasi ya, surat lamaran, data diri, surat keterangan bebas narkoba, surat kesehatan dan segala macam. Karena penyakit pengemudi ini yang paling hits itu 2. Diabetes sama kolesterol atau asam urat. Oh, iya. Karena makan enak terus. Ya dong, masuk rumah makan jus. Nah, makan enak terus. Nah, itu pun kita edukasi. Nah, pada saat dia data secara administrasi lengkap, kita tes. Kita tanya pengalaman apa, kita tes. Setelah kita tes, kita lihat di situ ada ranking. Oh, handlingnya oke. Tapi kurang
kalau kata orang Jawa tuh kurang sregep, terus kurang sabar atau apa. Nah, dari catatan ini kita jadikan rekomendasi untuk dia mau ditaruh di mana. Kedua, mereka railing. Railing itu istilahnya dia mengenal. Jadi dia ikut bus, dia mengenal rute kita. Ya, jadi kalau dia di stasiun, kalau dia untuk jalur Riau, Jawa Timur, mereka ngelamar di Solo. Dari Solo kita ikut railing di semua rute yang kita punya sampai ke ujung Blitar. Setelah itu dia, jadi jangan sampai dia kelewat ke nurunin penumpang di kantor atau perwakilan di daerah, dia nggak tahu cara masuk terminal, ya kan? Karena itu pernah kejadian, dia salah jalan kayak jalur selatan, dia salah jalan belok udah sampai ke Pangandaran, itu pernah kejadian. Nah iya, terus salah jalan muter balik, jalan sempit, nabrak rumah orang, nyenggol genteng orang, nah ini gitu-gitu. Itu pernah kita alami. Nah, itu alasannya kita railing. Kita railing. Dia railing, training lah ya, railing. Kalau bahasa kita railing, 1 PP di jalur kita. Nah, rekomendasi awal ini yang kita taruh kita udah sakit untuk menempatkan. Kita tempatkan ke pengemudi senior. Kan ada beberapa kriteria. Ada yang tegas, keras. Ada yang tenang, tapi juga jelas, ada yang kita lihat. Nah, ini taruh sini dulu. Hajar dulu psikologi mentalnya. Nah, kalau yang memang orang ini memang dasarnya memang batu, ya mental di situ, ya sudah, silakan keluar. Berarti kamu gugur. Tapi kalau memang dia semeleh, kalau kata orang Jawa kan, dia masuk dengan keikhlasan, dengan memang benar tekun dan serius, banyak yang jadi. Dan relatif sekarang pengemudisan baru muda-muda. Ya, muda-muda kita bibit dan dengan proses kembali lagi. Ada pengemudi perempuan nggak? Sementara ini belum. Sempet ada yang nanya mau ngelamar, tapi saya tidak sampai hati. Karena jalur kita kan panjang, Vin. 2 kali nyalain lampu. Lu bayangin nggak sih adek lu perempuan suruh jalan kayak begitu. Saya barusan belum lama ada yang viral Om di TikTok. Jadi pengemudi perempuan itu dia bongkar inilah ban lah segala macam gitu kira. Ya mungkin kalau untuk di Jakarta ke Jawa Tengah atau Jawa Timur kan tidak lewat hari, masih oke lah. Dan pola jalannya juga relatif lurus saja kan masih oke lah. Iya, bukan kita menyepelekan kemampuan perempuan ya, tidak ya. Cuma kan secara manusiawi kalau di sana ini kan dia dari Jawa Timur sampai ke Riau itu 3 hari 2 malam. Ya nggak tega juga lah, ya kan nggak tega lah. Nah jadi 4.800 kilo sekali jalan itu kan kita bayangin perempuan tidur ala kadarnya ya, walaupun ada kandang macan kalau istilah di bus kan. Dan berhari-hari ya kita juga nggak tega lah, nggak tega kita terus terang. Nah dengan rute jalan yang cukup challenging ya, karena kita belum full tol. Pun nanti jalan Sumatera full tol timur, kita kan masih harus keluar ke daerah-daerah yang kita lalui di kantong-kantong penumpang yang ada. Nah dari situ kan Om, kita harus kita lakukan refreshment training. Jadi kalau di sana ini memang kita setahun 2 kali kita lakukan refreshment training. Jadi pertama refreshment training untuk knowledge mekanik. Kedua refreshment training untuk knowledge driving si pengemudi. Jadi bukan cara mengemudi, tapi apa sih barang yang kamu bawa? Apa itu brake retarder, bagaimana penggunaannya, apa perbedaan bus dengan brake drum dan disc brake, apa perbedaannya bus yang full automatic dan optic cruise, ya kan. Terus kalau terjadi troubleshooting, apa yang harus dilakukan? Kan sekarang beberapa bus yang kekinian kan meter clusternya udah canggih, dia kasih alert. Ini begini engine malfunction lah, transmisi mal. Jadi kalau terjadi hal-hal yang sedemikian rupa nggak dia bingung terus penumpang jadi telantar.
apa yang harus bisa dia lakukan untuk bisa meneruskan perjalanan atau menyampaikan ke titik yang lebih representatif, kira-kira begitu loh, Vin. Nah, jadi itu memang kita lakukan supaya pengemudi pada saat dia bekerja, dia duduk di balik kemudi itu, dia tahu apa yang dia bawa. Karena itu sangat penting. Karena ya ini maaf nih, ini maaf nih teman-teman. Itulah kenapa kalau yang namanya supir itu kan tendensinya lebih ke negatif kan, Om. Banyak istilah-istilah Jawa yang nyeleneh kan. Nek ono susu mampir. Ya kan macam-macam kan katanya. Dan itu tidak bisa kita hindari. Ya banyak oknum yang memang zaman itu seperti itu. Nah, di beberapa kejadian kecelakaan kalau kita perhatikan yang diistilahkan remblong, kalau menurut saya itu bukan rem itu rusak, tapi brake feeding, daya kerja rem itu yang berkurang. Sistemnya tidak rusak, tapi komponen untuk pengereman itu yang daya kerjanya yang menurun. Nah, balik lagi, itu yang saya bilang. Satu, dia mengenali dirinya. Makanya kita lakukan railing, terus kita tempatkan dia ke posisi yang pendampingan kepada pengemudi senior yang memiliki integritas dan karakter. Kedua, dia menguasai apa yang dia bawa. Ketiga, railing tadi, dia tahu dan hafal jalan yang ditempuh. Saya terus terang ya, Vin. Sun itu hari ini, Om Taufik, bus kami yang bus kami yang SGO, siap guna operasi, tidak ada pengemudi, mau tahu ada berapa? Di atas 10 unit. Wow. Di atas 10 unit. Saya taruh. Daripada kami menjalankan bus tersebut dengan orang yang tidak kompeten. Lebih baik dia parkir. Lebih baik perpals. Perpals. Nggak pakai Z kali itu, perpal. Nggak pakai Z itu, perpal. Artinya kita nggak mau ngelepas unit itu kepada dalam kondisi yang tidak pasti. Iya. Ya. Dalam kondisi bukan orang yang berkompeten, yang pas. Karena concern kita ke pelayanan. Beberapa kali terjadi kok penumpang melakukan memberikan informasi, ya pengaduan gitu ya, dengan cara yang tepat. Kita justifikasi, kita cross check, dan itu bisa kita buktikan, kita lakukan punishment sampai ke PHK. Kita lakukan. Karena di Sun ini pelayanan itu nomor satu. Jadi pernah juga kita terjadi mobil trouble karena evakuasi untuk penggantiannya agak lama, makan waktu lama. Kami sudah jadi SOP kalau ada terjadi force major di jalan lebih dari 3 jam menjelang 5 jam penumpang makannya gratiskan. Supply dulu makannya. Kita lakukan itu. Nah, kemarin itu sempat kejadian karena kita jadi pas weekend ya. Jadi ada mobil ada trouble. Dia punya part suspensinya yang patah. Ya, malam sekitar jam 2 ya bengkel Satpam Blus nggak ada yang buka. Kita coba cari tempat yang aman dulu, penumpang kita pastikan nyaman. Kita coba monitor, kita koordinasi, ya kan, tim mekanik ternyata meragukan, kita kirim bus yang terdekat karena traffic padat sekali di lintas selatan waktu itu. Mobil itu baru jam 4 sorenya datang pengganti. Dari kejadian sampai jam 4 sore itu tadi kenyamanan penumpang ya, makannya, minumnya semua kita tanggung. Dia naik bus, dari dia berangkat sampai ke tujuan akhir sepanjang jalan makannya kita gratiskan. Ya itu kan wujud kita ingin memberikan, ya bukan kita untuk menghapus kekecewaan ya. Kecewa pasti kecewa, tapi kan paling tidak meminimalkan penumpang itu sudah tidak terabaikan lah. Nah kita lakukan. Jadi kita udah nggak ngomong bicara, waduh penumpang sekian, duitnya sekian, kita udah nggak bisa ngomong itu. Karena itu tadi, concern kami pelayanan.
kami harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Kita memang belum yang terbaik, tapi kami pasti melakukan yang terbaik. Nah kalau ini Om, bahkan banyak banget tadi yang udah di-share gitu ya. 30 tahun nih San berdiri. 32 tahun. 32 tahun. Nah tapi teman-teman juga sekedar informasi ini Om Sani ini juga ketua IPOMI ya. Ya, Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Nah jadi di sini mungkin dari segi pengelola San, dari segi IPOMI nanti akan campur-campur ya, tapi akan ditanya secara barengan gitu. Nah, kalau dari segi IPOMI dan segi pengelola San ya, Direktur Utama San yang udah lama berkecimpung di dunia Baru 30 tahun. Baru 30 tahun. 32. Bahkan saya belum lahir. Tewasannya 32. Saya jadi pembantu, ayah saya baru 30 tahun. Pembantu ya, pembantu. Ayo direktur itu kan cuma tulisan, Vin. Tapi yang sebenarnya pembantu. Iya. Ya. Sebenarnya di dunia perbusan Indonesia ini kita sekarang bicara masalah. Masalahnya apa sih? Sehingga ya banyaklah satu mungkin beberapa kali eksiden gitu ya. Mungkin dari itu entah itu dia SDM-nya atau masalah teknis atau non teknis. Sebenarnya kenapa ini ada masalah besar apa dari hulu sampai hilir sampai dunia perbusan Indonesia itu masih seperti sekarang. Dan saya pernah baca di salah satu media ya, sebagai ketua IPOMI Om Sani pernah bilang jangan remehkan kami ya, kurang lebih gitu ya. Emang siapa sih yang ngeremehin? Ini saking banyaknya masalah atau karena apa jadi diremehin? Ini kita langsung tanya ini. Gua aja udah lupa deh ngomong gitu. 2021 tuh jangan remehin. Jadi gini, Vin. Jadi gini. Kalau Alvin bilang bicara transportasi darat, semestinya ya transportasi darat ini menjadi satu industri yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Semestinya. Berarti Ini nggak mesti. Nah, saat ini enggak nih kayaknya. Belum. Oh, belum. Enggak. Jadi sedikit kita keluar dari konteks ya. Kita lihat di TV lah, ya. Kita lihat di TV, masyarakat di luar negeri itu mereka ke kantor, mereka ke mall, mereka berpindah, ya. Lebih banyak menggunakan apa? Transportasi umum dalam hal ini bis. Darat. Darat. Ya, kita nggak usah ngomong bis dulu, darat ya. Darat. Om Taufik mau ke Surabaya, ya, naik pesawat dari Cengkareng. Iya. Dari rumah naik apa? Bisa naik kereta, bisa naik taksi. Nah, darat bukan? Darat. Ya. Sampai di Surabaya, ke tujuan naik apa? Darat. Setinggi-tinggi bangau terbang. Ya kan? Iya kan? Laut. Iya. Naik kan dari pelabuhan kan? Betul. Ke pelabuhan naik apa? Darat lagi. Sampai di pelabuhan tujuan naik apa? Lagi. Kereta, sama-sama darat. Ke stasiun naik apa? Darat lagi. Angkutan darat. Dari stasiun tujuan naik apa? Artinya, transportasi darat ini dibutuhkan dan menjadi urat sebenarnya. Urat nadi. Yes. Tapi kalau saya bilang jadi urat nadi utama mungkin terlalu apalah ya, naif lah ya. Nanti langsung bayangin telepon lagi nih. Yang saya masukkan apa tadi? Meremehkan. Meremehkan. Yaitu kita merasa selama ini kami ini jadi kami ada hanya saat pemerintah mau menegakkan regulasi. Tapi regulasi itu sendiri law enforcement-nya tidak kuat di lapangan. Kita sama-sama lihat nih teman-teman Kabar penumpang ya juga pasti
sangat tahu, dan apalagi teman-teman IBW. Ya kan? Bukan perusahaan. Angkutan yang melakukan bisnis angkutan tapi tidak on regulation banyak apa enggak? Banyak. Mobilnya plat hitam tapi minibus disewakan. Itu sebenarnya udah lari loh dari ranahnya. Di undang-undang tegas dan jelas. Ya, angkutan umum dan angkutan berbayar. Ya. Hari ini working capital itu penting. OPEC itu tidak bisa dihindari. Iya. Itu sudah hukum. Ya kan? Udah hukum bisnis.